individu lain gitu. Tadi udah dijelaskan di slide berapa ya, di slide ketiga atau apa, aku lupa, bahwa salah satu alasan kenapa seseorang bisa ikut terpapar rasis karena melihat orang lain itu dari kutipan apa yang kalian konsumsi di sosial media itu akan mempengaruhi diri kalian. Jadi salah satu alasan kenapa kita bisa terpapar atau ikut-ikutan rasis adalah karena mungkin isi konten yang ada di sosial media, timeline yang ada di sosial media kita itu isinya rasis semua gitu, konten-konten rasis semua. Makanya tadi sudah dijelaskan perlu dikontrol untuk konten-konten yang ada di sosial media, difilter lagi kalian itu mau ngasih makanan apa sih untuk pikiran kita, untuk pikiran yang baikkah atau negatifkah. Kalau kita misalkan mau lebih banyak memberi makanan yang baik pada pikiran, berarti kita follow akun-akun yang emang memberikan kebaikan, spread love and kindness-nya tuh ada gitu. Tapi ketika kita mengkonsumsi atau disuguhkan oleh timeline yang rasis, maka kita, dan itu terus-terusan berulang-ulang gitu, maka kita akan terbawa energi negatif juga. Jadi alasan paling utama dari kenapa kita bisa ikut rasis yaitu karena kita tidak memfilter konten-konten yang ada di sosial media kita. Kita nggak bisa memfilter, dan kita pun nggak bisa menangkapnya dengan bijak gitu. Jadi kita nganggap bahwa oh iya tuh ini bener, dia tuh seperti ini dan kita harus kayak gini gitu. Terus tadi bagaimana cara mengatasinya ya? Untuk mengatasinya sendiri itu tadi ada 7 poin. Yang pertama mulai dari diri sendiri, yaitu kita mulai kontrol diri kita bermain sosial media, kita filter konten-konten yang kita ikuti dan kita lihat. Yang kedua, menyadari bahwa setiap orang itu berbeda. Perbanyak bergaul dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Kayak misalnya aku pribadi seneng banget me time, jalan-jalan sendiri gitu. Dan ketika jalan-jalan tuh aku seneng observasi orang-orang yang ada di sekitar. Oh ternyata dia kayak gini ya, oh ternyata dia kayak gini. Oh dia ternyata tatonya banyak nih, mukanya sangat. Tapi ketika dia melakukan aktivitas, oh ternyata dia baik ya, ngebantuin anak kecil, memberikan sedekah misalkan. Karena kita nggak bisa melihat sesuatu dari satu pandang diri kita aja, tapi kita harus melihat sesuatu dari sudut pandang yang lain juga. Terus yang ketiga, ada kontrol sosial media, melihat segala hal dari sudut pandang yang lain. Terus ada yang kelima adalah stop konten-konten rasis di kamu, jangan disebar lagi, jangan di-repost lagi, dan bila perlu itu di-report. Mungkin itu aja sih. Untuk para aulia sudah jelas atas penjelasan Kak Ilma. Sepertinya sudah cukup jelas Kak, mungkin kendala jaringan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Komang Ratna. Selamat siang Kak, saya Komang Ratna mau bertanya, maaf kalau nggak bisa kan kamera dan audio karena ada kendala. Saya mau bertanya, di saat ini menurut saya banyak orang yang secara tidak langsung melakukan rasisme, istilahnya seperti kalau lu nggak good looking, lu aman. Kalau lu good looking, lu aman. Apakah benar itu termasuk bentuk rasisme? Apabila hal itu termasuk rasisme, bagaimana cara mengantisipasi hal yang seperti itu, Kak? Izin langsung jawab ya. Tentu sekarang tuh rasis sudah di mana-mana gitu. Cuman kita bisa melihat konteksnya itu rasis atau enggak tuh dari bagaimana seseorang itu menyikapi dan bagaimana seseorang itu menyampaikan. Kita harus tahu batas bercanda dan batas bahwa oh ternyata ini udah di luar batas bercanda nih, ini udah masuk ke penghinaan. So aku pribadi sama teman-teman kadang-kadang
secara sadar, bukan tidak sadar lagi, eh, mengucapkan hal-hal yang eh, merujuk pada sukunya gitu. Kayak misalkan panggil nama seseorang diganti jadi sukunya gitu, kayak Jawa lu, Cina atau Arab dan segala macam. Itu juga pernah aku lakukan ke teman-teman. Tapi kita lihat nih lingkungannya dulu dan kepada siapa kita gitu. Kalau misalkan ke teman-teman, kita punya circle yang dekat banget terus, dan udah terbiasa dengan kalimat-kalimat kalimat-kalimat seperti itu gitu. Itu oke, apalagi kalau kitanya nyaman gitu. Tetapi ketika kamu atau kita semua menyampaikan hal itu di publik gitu, di di masyarakat, di lingkungan masyarakat yang luas, bukan di circle kalian, dan tentu orang itu tersinggung, maka itu sudah termasuk rasis. Namun kalau kalian menyampaikan itu hanya di circle kalian aja, dan juga mereka menerima sebagai bercandaan, itu bisa kalau dikelola lagi bahwa itu tuh bukan rasis sebagai apa ya namanya, bukan rasis sebagai penghinaan, tapi sebagai rasa kedekatan gitu. Jadi rasis itu ada di mana-mana. Kita bisa nemuin rasis itu di lingkungan sekitar kita. Itu betul. Zaman sekarang itu kita bisa menemukan rasisan itu di mana-mana. Tapi kita bisa melihat lingkungannya terlebih dahulu. Kalau misalkan lingkungannya circle terdekat kalian dan juga circle itu tidak keberatan, tidak tersinggung, tidak marah dan menganggap itu bercandaan, itu oke. Tapi ketika kalian menyebutkan atau menyampaikan hal-hal itu di masyarakat umum, di publik, dan banyak orang yang tersinggung, tentu itu ada tindakan lebih lanjut lagi. Jadi kesimpulannya, kita lihat lingkungannya terlebih dahulu. Untuk Kak Ratna, apakah sudah jelas penjelasan dari Kak Fikriah Elma? Ya, sudah cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih Kak Ratna atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan dari Neneng, mohon maaf sebelumnya, pertanyaan dari Kak Neneng ini sama dengan penjelasan yang sebelumnya. Maka dari itu, apabila ingin mengganti pertanyaan atau kawan-kawan ada yang ingin bertanya lagi, boleh dipersilakan menanyakan pertanyaan di kolom komentar ataupun secara online. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, Kak Ilma. Ya, acara selanjutnya itu adalah kesimpulan. Untuk kesimpulan dari acara kita saat ini di webinar antisipasi konten rasisme, yaitu bahwa setiap manusia memiliki hak untuk berpendapat serta mengekspresikan diri pada media sosial masing-masing. Dan juga kita sebagai manusia harus memiliki rasa toleransi serta tenggang rasa sangat tinggi terhadap sesama makhluk hidup. Selain itu,
Saya sangat menarik nih pesan dari Kak Ilma yang apabila ada konten rasisme cukup sudahi di media sosial kita saja, tidak perlu disebar. Saya sangat setuju dengan pernyataan Kak Ilma seperti itu, karena ketika kita sudah men-stop konten tersebut di diri kita, maka dari itu banyak sekali hal negatif yang dapat terhenti. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Sebelumnya untuk kawan-kawan semua bisa diisi dulu link absennya untuk mendapatkan sertifikat. Sudah tersedia di kolom chat. Dan juga apabila ada kawan-kawan yang terkendala koneksi, bisa mengisi absen tersebut yang terdapat di grup peserta. Baik, Kak Fikria Ilma, terima kasih atas materi yang disampaikan hari ini, sangatlah bermanfaat. Oke, terima kasih juga buat teman-teman untuk kesempatannya. Semoga bisa ambil baik dan buang buruknya, dan semoga kita bisa menarik sesuatu hal dari kegiatan hari ini. Ya, terima kasih banyak Kak Ilma dan kawan-kawan semua yang sudah berpartisipasi pada webinar kali ini, yaitu antisipasi konten rasisme. Wah, ada yang komen bermanfaat banget Kak Ilma materinya, terima kasih ya, aku jadi teredukasi. Terima kasih kembali ya teman-teman yang sudah ikut meramaikan kegiatan hari ini. Semoga kita bisa lebih bijak lagi bersosial media, bisa mengontrol diri lagi, dan bisa memfilter apa yang ada di sosial media. Karena sesuatu hal itu kita mulai dari diri kita sendiri. Kita nggak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya. Terima kasih banyak Kak Ilma dan kawan-kawan atas partisipasinya. Saat ini kita sudah di penghujung acara. Sebelum penutupan, mari kita melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Untuk kawan-kawan semua bisa on kamera. Tidak perlu malu, siapkan pose baik. Kawan operator siap ya untuk di screenshot dokumentasi. Ya, untuk slide pertama, siap-siap terlebih dahulu, siapkan foto atau pose terbaiknya, dirapikan dulu rambutnya. Sepertinya Naufal sangat bersemangat. Naufal boleh juga dibereskan dulu rambutnya. Oke, Kakak, sepertinya semua peserta sudah siap, Kak. Boleh di screenshot terlebih dahulu. 1, 2, 3. Ayo posenya mana? Udah. Selanjutnya slide kedua boleh siapkan pose terbaik, jangan kalah juga dengan slide pertama. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih kawan-kawan semua. Terima kasih Kak Ilma atas waktu dan kesempatannya sudah mengisi acara ini, serta kawan-kawan semua atas waktunya untuk berpartisipasi di acara webinar ini. Sudah selesai, tidak terasa ya, sudah di penghujung acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next webinar selanjutnya. Izin live ya semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Iya, sama-sama Kak Ilma.